Jadi apapun yang teman-teman pelajari, gitu ya, hal yang memang harus teman-teman prioritaskan itu adalah pembacaan data, gitu ya. Sebenarnya kita sudah mempelajari itu dari awal secara sengaja atau tidak sengaja ya. Teman-teman merasa dari awal teman-teman membahas tren, gitu ya. Nah, tren ya kan, terus teman-teman loncat ke comparison, habis itu teman-teman kemarin ketemu 2 graf ya. Nah, nanti masalah grafnya itu tren, masalah grafnya itu comparison, ya terserah lah, yang penting nanti teman-teman tetap mampu bisa menjawab ya kan sesuai apa yang diminta oleh IELTS ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kali ini ya di pertemuan ke-12, besok pertemuan terakhir loh teman-teman ya. Nah, jadi ini penting sekali. Hari ini saya akan bahas map, besok akan saya bahas proses, gitu ya. Map sama proses ini saya sendirikan pertama karena mempunyai vocab yang berbeda, ya. Teman-teman tidak akan lagi menemukan vocab-vocab increase, decrease, fail, grow, ya, terus search, ya kan, atau plunge, ya. Itu teman-teman sudah tidak akan ketemu lagi di section 8 atau map ini. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, yang kedua, ya teman-teman juga tidak akan menggunakan pola-pola komparatif lagi. Ya, sangat jarang sekali teman-teman bisa mengcompare, gitu ya. Mungkin kalau larger dan oke lah itu masih bisa, tetapi secara komparatif atau pola-pola perbandingan yang detail seperti twice as much as dan lain-lain, ya itu memang akan jarang teman-teman temukan dalam pola-pola map ini. Ya, jadi ini quite different ya dengan apa yang teman-teman pelajari kemarin selama ya hampir 10 kali pertemuan ya, karena memang benar-benar fokus di situ ya, di mana teman-teman bisa memberikan apa namanya ya, memberikan tulisan ya yang menggambarkan data yang teman-teman dapatkan. Ya, seperti itu ya. Makanya saya sendiri kan map dengan proses karena pertama memang teman-teman akan mendapatkan vocab yang berbeda ya kan, cara jawab yang berbeda ya, pun juga banyak sekali yang memang berbeda ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman ya kita simak aja langsung ya untuk yang mapnya. Nah, untuk map ini teman-teman biasanya akan ada 2 ya, satu tahunnya entah kapan ya, yang satunya bisa tahun lalu atau masa lampau, bisa sekarang ya, dia pakai present atau today bahasanya, atau masa depan. Ya, ada juga yang memakai future, tetapi secara hitungan saya ya, yang paling sering muncul itu adalah tahun di masa lampau. Ya, tapi nggak masalah, itu bukan hal yang penting menurut saya, karena teman-teman tetap bisa membedakan bagaimana menggunakan tesis-tesis yang telah disediakan. Nah, ada language of direction, teman-teman ya. Nah, ini makanya ya saya bilang mau nggak mau teman-teman nanti lumayan dipaksa untuk menghafalkan vocab-vocab ini, gitu ya. Nah, ada in the north, ya, in the west, in the east, in the south, ya. Nah, maknanya in the north berarti itu masih dalam satu area. Ya, contoh nih, California is the west of the US. Ya, negara bagian California ya berada di bagian barat ya dari US. Ya, katanya di peta. Ya, nah tapi yang biar nggak katanya ini pakai yang Banten. Ya, Banten is in the west of Java Island. Ya, ternyata Banten itu berada di bagian barat dari Pulau Jawa. Nah, yang saya pengen garis besar di sini adalah in the west. Ya, in the west ini adalah hal yang penting ya teman-teman ya. Jangan sampai salah maksud saya nanti penggunaannya. Ya, ini kenapa nih kok? Nah, ya.
Ya, in the west. Jadi dia masih ada dalam bagian. Nah, kalau ini in the west, ya bahasa in, ya itu masih berada dalam bagian, maka beda dengan bahasa to. Ya, ini cuma beda preposisi tapi beda makna. Nah, kalau bahasa-bahasa to, maka teman-teman sudah bisa bilang bahasanya to the north. Ya. Nah, kalau to the north berarti dia outside the area. Ya, kalau tadi itu masih ada dalam within an area, dalam sebuah area, kalau to the north berarti sudah outside the area. Contohnya, China is to the north of Vietnam. Ya, negara Cina, ya, Tiongkok, ya, itu berada di sebelah utara dari Vietnam. Ya, sederhana lagi, ya nggak usah jauh-jauh. Papua New Guinea, ya, is to the east of Indonesia. Ya, jelas, ya, di timur. Ya, makanya to the east berarti dia bukan bagian. Ya, dia berada di timur, bukan bagian. Nah, kalau Bali is to the west, ya dia juga bukan bagian, ya to the west of Lombok Island. Ya, jadi itu bedanya in sama to, ya teman-teman ya. Nah, nggak cuman arah mata anginnya 4, tapi teman-teman juga bisa menggunakan arah mata angin yang 8. Ya, contohnya to the southwest, ya barat daya. Ya, atau in the southwest, ya itu juga barat daya. Teman-teman bisa menggunakan arah mata angin 8, ya. Nah, setelah teman-teman belajar language of direction, teman-teman juga bisa belajar language of location. Nah, ya. Kalau tadi arah mata angin, sekarang language of location. Apa sih biasanya yang dipakai, ya? Meskipun ini enggak semua, tetapi ini saya contohkan ya. Ada be located in atau be situated in. Ya. Ini lumayan menarik ya kata-katanya ya. Contohnya the shopping mall was located in the center of the city. Ya, was knocked down to make way for a new university. Ya. Shopping mall ya. Pusat perbelanjaan lah, atau mall perbelanjaan lah yang berada di center of city, di tengah kota, was knocked down. Ya. Dirobohkan, dihancurkan. Ya. Nah, to make way for university. Berarti kenapa kok dirobohkan? Ya karena ya akan dibuatkan jalan, dalam artian akan dibangun sebuah universitas baru. Itu contohnya. Ya. Bukan maknanya yang mau saya tekankan, tapi language of location-nya, di mana teman-teman di situ ada was located atau was situated in the center of the city. Ya. Sama dengan opposite. Ya. Opposite, a restaurant has been built on the opposite side of. Ya. Itu penting ya teman-teman ya, the opposite of ya. Next to itu dekat ya teman-teman, hati-hati ya. Jangan cuma pakai beside ya. Pakainya next to. Along, sepanjang, there was a new sidewalk along the river. Ya. Ada across from. Ya, di seberang. Nah, selesai ada language of location, teman-teman juga ada verb to describe map. Nah, sebenarnya ini mau saya berikan, cuman oke, langsung saja saya berikan teman-teman ya. Ini verb-verbnya yang bawah. Nah, yang atas ini adalah fungsinya ya. Ada make bigger ya, memperbesar atau memperluas, oke. Take away ya, diambil dalam artian dihancurkan ya, dirobohkan. Add something new ya, jadi ditambah. Change into something else ya, dirubah ya, atau general statement about changes ya.
general, umumnya, ya, perubahan umumnya seperti apa. Nah, khusus untuk general statement of changes, inilah yang biasanya dipakai untuk ini ya, yang warna. Oh, bukan. Nah, biasanya dipakai untuk overview. Ya, ini saya kasih warna beda, ya, biar teman-teman nanti enak bacanya. Ya, jadi khusus untuk yang general statement about changes, inilah yang biasanya dipakai untuk overview. Teman-teman ingat-ingat, gitu ya. Nah, ada make bigger, ada enlarge, ya, extend sama expand, ya, itu untuk make bigger, ya. Ada take away, ya teman-teman, tidak hanya menggunakan cut down, tapi ada remove, demolish, ini yang paling sering dipakai, demolish, ya. Ada knock down, ada pull down, ya. Ada add something new, ya, di situ ada build, ada erect, ada construct, ada introduce, ya. Pun juga ada change into something else, ada convert, replace, turn into, make into, sama redevelop. Ya. Jadi 4 kata inilah yang nanti bakal teman-teman pakai berulang-ulang ketika teman-teman bertemu dengan map. Ya, jangan sampai salah. Ya, kapan teman-teman memakai salah satu, ya nanti tergantung teman-teman mapnya seperti apa. Ya, nah lagi-lagi yang paling kanan ada general statement about changes, industrialize, ada transform, urbanize, sama modernize, ya. Itu semuanya dipakai untuk overview. Ya, jadi itu untuk overview, ya. Jadi menarik sekali teman-teman, ya. Jadi hal yang berbeda sekali dari kemarin, dari yang teman-teman pelajari. Ya, maka dari itu saya bilang map ini special case, tidak bisa saya tinggalkan, gitu ya, karena ya inilah, ya, yang mempunyai cara pengerjaan yang memang berbeda, dan teman-teman mau nggak mau hafalin vocab-vocabnya, ya, seperti itu. Nah, sekarang masalah grammar, teman-teman, ya. Sekali lagi saya selalu bilang grammar itu bukan satu hal yang masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman konsisten, itu sudah cukup, ya, karena memang tidak ada spesifik grammar. Yang ada itu kesalahan grammar, ya, bukan tensisnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat bahwasanya kedua map, ya, itu berada di tahun-tahun di masa lampau, maka saran saya tetap teman-teman seyogianya memakai pola-pola past tense. Ya, atau enggak past tense biasanya ya past perfect, ya, dua itu, ya. Contoh tuh, ya, tahun 90 sama 2000. Ya, udah jelas, ya, tahun 90 sama 2000, ya. Itu jelas teman-teman bisa menggunakan pola-pola past tense. Nah, yang nomor 2 ini, ya, ketika masa lampau dan sekarang, biasanya kalau nggak present ya today. Ya, itu bahasa-bahasa saja, ya, intinya kan sama. Ya. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti itu, teman-teman bisa menggunakan pola present, pun juga menggunakan pola present perfect tense. Ya. Nah, sedang teman-teman kalau mapnya itu di masa yang akan datang, ya sudah teman-teman pakai future. Ya, contohnya saja. Ya. Nah, ini adalah contoh past present present perfect pasif. Gitu ya. Ada beberapa yang pasif. Kenapa? Biasanya, teman-teman, kalau saya balik ke atas ini, ya, saya besarkan sedikit. Nah, kalau kita belajar pola-pola ini, teman-teman, ya, the maps below show changes, ya, in the Spanish city, ya, of Castellón, ya, in recent times. Nah,
jarang sekali ya kita menggunakan pola-pola aktif, tetapi biasanya kita menggunakan pola-pola pasif. Kenapa kok pola-polanya itu pasif? Pertama, karena teman-teman biasanya fokus ke bangunan. Tidak peduli siapa yang membangun, tidak peduli siapa yang meruntuhkan, tidak peduli siapa yang mungkin membesarkan atau memperluas. Tetapi yang kita pedulikan adalah bangunannya. Nah, logikanya ya, kalau memang bangunan yang difokuskan, maka teman-teman tidak bisa menggunakan pola-pola aktif. Masa bangunan membangun, ya pasti bangunan dibangun. Masa bangunan apa ya selain membangun ya? Mungkin di renovasi, ya. Masa bangunan merenovasi kan nggak mungkin. Harusnya bangunan itu direnovasi, ya. Jadi karena memang subjeknya itu teman-teman nanti yang diminta adalah benda-benda, maka saya bilang mau nggak mau teman-teman memakai pola-pola pasif. Ya. Nah, karena teman-teman menggunakan pola-pola pasif, ya ini contohnya pasif ya. Pertama ada present perfect tense sama past perfect pasif. Ya. Jadi present perfect pasif sama past perfect pasif. Ya, di sini ada a new tramline has been built. Nah, ini adalah satu struktur ya, struktur pasif ya. Teman-teman sudah pelajari di grammar for writing ya. Nah, inilah penting-pentingnya teman-teman ya. Grammar ini sederhana tapi ya, ngeselin gitu ya. Jadi yang saya beri pola-pola ini ya, ini adalah pola-pola pasif. Ya, had been introduced, had been built. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Hati-hati ya dengan pola-pola pasif ya, teman-teman. Sekali lagi jangan sampai ada kesalahan ya dalam penulisan dan lain-lain. Ya. Nah, karena ini semuanya pasif, ya biasanya teman-teman butuhkan pasif, tapi ingat-ingat ada beberapa ya kata yang sentence atau kata kerja yang tidak bisa ini. Ya. Yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa dipasifkan ya, teman-teman ya. Nah, yang tidak bisa dipasifkan ya itu take place, become, change sama make way for ya. Jadi teman-teman tidak bisa mempasifkan has been become atau had been become. Ya. Nah, itu nggak bisa. Take place juga nggak bisa, change juga nggak bisa. Teman-teman hati-hati di pola-pola ini. Ya. Nah, jadi ya sudah, kalau become ya aktifkan gitu. Take place aktifkan, change aktifkan, make way for aktifkan. Ya. Nah, di beberapa pola-pola itu. Contohnya, a number of important changes have taken place in the last decade. Ya, ini pola aktif atau pola pasif ini, Kak Paula? Have taken place, itu pola aktif atau pola pasif? Aktif. Aktif ya? Ya, benar sekali. Ya, jadi untuk yang have taken place itu adalah pola aktif. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, have taken place, become, make way for itu tidak bisa dipasifkan. Itu nanti teman-teman ingat-ingat. Ya, kalau perlu di print, dihafalkan. Ya. Nah, ini juga beberapa kalimat yang sudah saya lengkapi ya teman-teman ya. Ingat-ingat, become tidak bisa menjadi sebuah kalimat
pasif. Makanya the city used to be very green, but it has become much more industrial. Ya, nggak bisa. Ya, maknanya sudah menjadi. Ya, masa mau dijadikan? Ya kan? Siapa yang menjadikan? Nah, makanya ini. Pokoknya jangan berdebat dengan become ya, atau dengan pola-pola ini ya. Ini memang sudah dari dari sononya juga ya kan. Meskipun kita juga bisa mungkin secara logika teman-teman, ini kan bisa tetap dijadikan dan lain gitu ya. Nah, tapi harapan saya teman-teman tidak berdebat di masalah pola-pola ini, karena ini memang sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Teman-teman tidak bisa menjadikan pola-pola ini adalah pola-pola pasif ya. Nah, kalau construct ya jelas ya, construct itu bisa dipasifkan. Has been constructed. Ya, construct ya dibangun ya. Nah, demolished. Nah, demolish juga bisa ya. Demolish ya seperti biasa ya, dihancurkan ya. Dirobohkan itu demolished. And replaced. Ini untuk yang and replaced. Ya. Terus ada take place. Lagi-lagi take place tidak bisa dipasifkan. Have take place. Ya. Knock down ya has been knocked down. Ya, and replaced sama ya. Has been knocked down, has been demolished. Ya. Ini polanya sama. Ya. Terus replace ya, lagi-lagi nggak ada masalah, ini masih bisa dipasifkan. Ya. Terus aja pull down. Pull down juga masih bisa dipasifkan sama ya. Pull down, knock down, demolished. Ya. Build ya, jelas bisa. Have been built. Ya. Pokoknya intinya teman-teman, kata-kata inilah yang tidak bisa dipasifkan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi penting sekali itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman lupa ya untuk memberi mengingat bahasanya itulah ya kata-kata yang tidak bisa dipasifkan. Nah, ya. Nah, ini saya berikan kolokasi juga biar teman-teman nanti tidak terlalu bingung ya. Kenapa kolokasi ini penting? Ya, beberapa kali saya ngasih writing task one itu teman-teman masih bingung. Ya, kapan sih kalau di kata-kata tertentu itu pakai beberapa verb. Nah, ini beberapa kolokasinya saja. Saya nggak mau ngasih lengkap karena ya teman-teman biar nanti juga biar tahu lah ya seperti apa sih ininya kolokasi atau kata-kata yang tepat untuk disandingkan, digandengkan ya. Nah, kalau kita ngomongin buildings ya, ini enggak spesifik buildings ya. Ingat-ingat buildings itu juga apartemen dan lain-lain. Ya, itu masuk buildings ya, sekolah ya. Semuanya yang masalah building ya, itu teman-teman bisa memakai pola demolished, knock down, constructed, built, erected. Ya. Ini kata-kata yang biasa sering dipakai ya. Ini juga perlu butuh waktu lama untuk mencari kata-kata seperti ini ya. Karena maksudnya kita harus analisa writing dan lain-lain ya, seperti itu. Belum lagi nyocokin dekolokasi ya, collocation maksudnya dan lain-lain ya. Nah, makanya ini teman-teman tinggal pakai saja. Contohnya the apartment was demolished. Yeah. The school located in the south of the city was knocked down. Yeah, demolished to make way for a car park. Yeah. Nah, the building was erected on the bank of the river. Ya. Jadi ini building lagi-lagi ya. Building ya, kolokasinya itu biasanya ketemu demolished, knocked down, constructed, built atau erected ya. Nah, kalau area, bedakan building dengan area. Ya. Area itu berarti ya area gitu ya, dalam artian di situ biasanya tidak ada gedung-gedung ya. Bisa area itu ya mungkin teman-teman paham RTH ya. Nah, kayak RTH ya kan, terus taman ya,
pokoknya yang model-model area ya, itu teman-teman juga bisa pakai build, constructed, disappeared, appeared ya. Itu beberapa yang verb yang mungkin teman-teman nanti mungkin membantu. Nah, ini juga penting sekali trace. Ya, apa nih kalau trace? Ya kan? Nah, kalau trace ya teman-teman ya biasanya yang paling sering dipakai itu dua verb di atas di depannya. Ada cut down, ada chopped down. Ya, uprooted itu juga sering. Ya, itu nanti kalau teman-teman biasanya ada aja trace ini ya. Karena map gitu ya, yang 20 tahun lalu itu banyak, yang 20 tahun lalu itu apa? Masih banyak apa namanya? Pohon-pohon ya sekarang sudah hilang. Memang seperti itu. Ya. Makanya ini ya cut down ya. In the north of the river all trees were cut down. Ya. All the trees were removed atau uprooted and replaced by a factory. Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau teman-teman mau bahas tentang factories ya, biasanya ya itu pakai pertama established, installed, placed atau put in. Yang paling banyak ya established atau install, dua ini gitu ya. Nah, khusus untuk factories sama facilities ya. Ya, maka an airport was established ya or installed. Ya. Jangan bilang the house was installed. Nah, ini yang bahaya nanti ya. Nah, kalau the house apa ya pakai build saja lah ya. Nah, di situ. Nah, terus ada areas and zones. Ya. Ada areas and zones ya. Ini sinonim ya biar teman-teman nanti nggak pusing. Ya, kalau ada urban area berarti itu city. Ya. Kalau rural area itu berarti countryside. Nah, kalau ada an industrial area, ya, berarti itu ada factory, ada manufacturing, ada processing. Ya. Sedangkan residential area itu berarti ada houses, jelas ya. Nah, itu. Juga ini beberapa poin ya, ada recreational area, entertainment area. Ya. Kalau recreational area berarti ya saya bilang tadi ada RTH, ada mungkin taman, ya. Itu juga bisa teman-teman gunakan recreational area. Kalau entertainment area ya udah jelas ya. Ada karaoke, ada bar, ada teater ya, ada gedung kesenian ya kan. Ya itulah ya, itu untuk entertainment area ya. Kenapa ini mahal? Teman-teman nanti bisa grouping. Ya. Dalam artian ada satu tempat itu di situ ternyata ada karaoke, ada bar, ada teater, ada bioskop. Ya. Movies. Ya. Terus apa? Ya itulah ya. Nah, teman-teman bisa menggrouping bahwasanya itu adalah entertainment area. Ya. Atau di situ ada factory, ada manufacturing, ada processing gitu ya. Ya sudah, berarti teman-teman sudah bilang bahwasanya area itu adalah area industri, industrial area. Ya, pola-pola seperti itu yang penting sekali ya. Nah, ya terus juga ya ada general main points yang ini yang mungkin juga biasanya ya sekali lagi bahasa-bahasa general dari tadi teman-teman bisa pakai untuk overview ya. Makanya more urban area, less rural area, more developed area, more modern area ya. Itu bisa teman-teman pakai dalam pola-pola overview ya. Biasanya memang seperti itu. Ya meskipun teman-teman masih bisa pakai di body paragraf. Ya, biasanya memang seperti itu ya. Ini untuk general main point ya. Nah, kalau ini tadi kita fokus sama verb teman-teman. Ya. Nah,
kita memberikan pola-pola verb ya, make bigger, take away, add something new, change into something. Nah, saya selalu memberikan minimal 2 model gitu ya, di mana model 1 teman-teman memakai pola verb dan model 2 teman-teman memakai pola noun. Ya, ada pola verb, ada pola noun. Ya, untuk mempercantik tulisan teman-teman, untuk memperindah tulisan teman-teman, biar yang membaca tidak bosan. Ya. Bawah ya. Oke, nah ini ya, teman-teman ya, semua yang teman-teman tadi pelajari di verb ternyata teman-teman bisa merubah pola-pola ini menjadi sebuah noun. Apa warnanya? Oke, ini aja ya. Nah, ya ada demolish, ya tadi verbnya ya namanya demolition. Ada construct, namanya construction. Ya, ada expand, ya namanya expansion. Hati-hati. Ada introduce, introduction. Extend, extension. Ya, enlarge, enlargement. Ya, ada erect, erection. Ya, urbanize, ada urbanization. Transform, transformation. Ya. Industrialize, ya, industrialization. Ya, itu noun-nounnya gitu ya. Sekali lagi, teman-teman pakai dua-duanya. Ya. Biar tidak membosankan gitu ya. Pun juga nanti bisa menambah menambah inilah ya, menambah apa namanya? Menambah kosakata, ya kan, bisa menambah vocab dan lain-lain. Ya, itu penting sekali ya teman-teman, ya, biar tidak ini ya, biar tidak membosankan. Nah, ya, bagaimana menggunakan pola noun? Ya, tadi kalau pola verb teman-teman sudah belajar, ya, ya sudah, ya. Ada has been demolished, ya meskipun ada beberapa verb yang tidak bisa dipasifkan ya, seperti become tadi ya, make way, ya terus taken place ya, nah, itu nggak bisa. Nah sekarang ya kalau ada redevelop ya, kita bisa memakai pola it is interesting to know that there has been a redevelopment of the port area. Aslinya kita di sini sentence cuma bilang di port area, ya mungkin ya kita pakai past perfect aja ya, had been redeveloped. Ya ini kalau mau saya berikan contoh ininya ya, the port area had been redeveloped. Atau teman-teman kalau pakai it is interesting to know that, oke, that's no problem ya, teman-teman bisa pakai. Nah, it is interesting to note that the port area had been redeveloped. Ya, pola yang bawah adalah had been redeveloped. Pola yang atas pakai a redevelopment. Oh, kita pakai has saja biar sama. Ya, has been redeveloped. Ya. Kalau yang atas pakai a redevelopment. Ya, menarik. Ya, itu seperti itu. Ya. It is interesting to know that there has been a redevelopment of the port area, redevelop ya. Nah, nomor 2, another striking change is the expansion of the university. Ya. Is the expansion
of the university. Ya. Apa dong verbnya? Ya, harusnya dia cuma bilang the university has been expanded. Cuman kita ganti tuh pola-polanya ya biar menarik, biar tidak membosankan. Jadi another striking change is the expansion of the university. Ya, model-model seperti itulah yang menarik ya untuk bisa teman-teman pakai dalam sebuah writing di map. Nah, nomor 3 ya, conversion. Ya, jelas verbnya tadi converted. Ya. Dirubah. A notable change has been the conversion of the old train station into a police station. Ya. Ada conversion di sini. Ada has been. Oke, saya sampai has been aja ya. Ini has been converted. Ya. Oke ya. Jadi seperti itu mainannya ya. Oke, has been converted, has been the conversion. Ya, beda tipis teman-teman. Nah, ya. Nomor 4. The whole city has experienced a significant modernization in the last 10 years. Nah, teman-teman ingat kemarin ya, saya memberikan experience, ada saw, ada witness. Itu teman-teman masih bisa pakai dalam pola-pola ini. Ya, jadi a significant modernization, ya, experience. Ya. Nah, menarik kan jadinya sentence-nya, jadi nggak monoton, gitu ya. Sama juga ini di introduction sama di building. Ya, jadi itu dua hal yang menarik yang harus teman-teman kuasai dalam writing task 1. Nah, ya setelahnya ya ada another striking change is a notable change has been. Ya, ini adalah linking verb. Linking word. Ya, ini bagus untuk teman-teman pakai ya untuk meningkatkan koheren dan kohesi. Ya, ingat-ingat kan kalau kemarin teman-teman pelajari di trend sama comparison. After that, following this, having been, ya, after which. Nah, teman-teman ya memang agak beda dengan ini ya. Kalau teman-teman pakai ini ya, pakai map ya sudah, ini beberapa frase yang bagus sekali untuk menggantikan kata-kata tersebut. Jadi ada di situ another striking change is, ya, a notable change has been, the whole city has experienced a significant modernization. Ya. An interesting development has been. Ya. Nah, ya. Ini yang penting, teman-teman, yang beberapa kali juga teman-teman itu sempat hilaf. Ini sengaja saya sendiri kan. Teman-teman, transform sama convert itu sama ya maknanya. Jadi merubah sesuatu. Nah, tetapi ya kita tidak bisa menulis ya the apartment was transformed into the factory. Ya. Jadi si apartemen ya itu dirubah ya menjadi factory, pabrik. Kan nggak mungkin. Ya oke lah, mungkin teman-teman logikanya masuk gitu ya. Orang Indonesia tuh logikanya tetap masuk apapun tulisannya gitu kan. Tetapi ya
secara hitungan matematika kan nggak mungkin si apartemen ini langsung jadi sebuah pabrik. Harusnya apartemen ini dirobohkan dulu, apartemen ini diruntuhkan dulu, barulah dibikin sebuah pabrik. Mana ada pabrik apartemen yang cocok dengan model-model pabrik, dengan kebutuhan pabrik. Meskipun teman-teman mungkin secara logika ada yang membenarkan kata-kata ini atau kalimat ini, tetapi ini tidak bisa teman-teman pakai dalam writing text one. Ya. Sama juga dengan yang the tree were transformed into the airport. Ya. Pohon-pohon ya dirubah menjadi sebuah bandara. Nggak mungkin kan? Harusnya pohonnya ditebang dulu. Ya, pohonnya ditebang dulu baru dibangun sebuah bandara. Ya, ini apa namanya penting sekali teman-teman. Ya. Nah, terus gimana dong? Kalau kita memang ya kenyataannya kan seperti itu. Di map 1 di tahun mungkin 90 apartemen, ternyata di tahun 2000 sudah jadi factory. Ya. Atau ketika ya memang di tahun awal itu dia pakai masih banyak pohon, tetapi dia sudah dirubah jadi airport. Nah, berarti seperti yang saya bilang tadi, ya, the apartment was demolished, ya, harus dirobohkan dulu, baru ya kan ditransformasi menjadi sebuah factory, ya. Nah, jadi yang bawah juga seperti itu. The trees were chopped down and replaced with the airport. Ya. Kalau yang atas the apartment ya was demolished and transformed into the factory. Ya, selalu saya bilang hancurkan dulu, ya baru dibangun sebuah pabrik. Tebang dulu, baru dibangun sebuah bandara. Ya nggak mungkin kan apartemennya masih ada tiba-tiba dirubah menjadi factory. Ya. Terus pokoknya gitulah ya teman-teman, nggak perlu pusing-pusing amat. Nah, kapan dong transform sama convert itu bisa kita langsungkan ya? Kalau tadi kita nggak bisa langsung karena memang apartemen sama factory. Ya. Ternyata teman-teman juga tetap bisa menggunakan pola-pola transform atau convert itu di beberapa tempat. Contohnya the park. Nah, ya, taman. Ya. Karena mungkin taman itu ya ada yang cuma taman rumput, taman bunga dan lain-lain gitu ya. Jadi ya sudah, nggak masalah. The park was transformed into the airport. Kenapa? Park ini area, nggak ada masalah. Langsung bangun nggak ada masalah. Gitu ya. Juga we can transform rural area into urban area. Ya, bukan we sebenarnya. Maksudnya kita bisa melihat bahwasanya ada transformasi ya dari rural area menuju ke urban area. Ya. The neighborhood was transformed completely. The old houses were rebuilt. Very few trees remained. Ya, ini beberapa contoh juga ya teman-teman ya. Intinya memang kalau ada barang-barang yang besar dalam artian apartemen ya kan mungkin entertainment area ya mau nggak mau teman-teman hancurkan dulu baru dirubah, bukan tiba-tiba langsung ditransformasi menjadi sebuah pabrik ya, hati-hati di situ ya. Nah ini ada artikel ya hati-hati ya, artikel ini ya penting-penting nggak penting gitu ya, beberapa teman-teman juga kadang masih pusing gitu ya mikirin artikel ini apalah artikel ini ya, gunanya juga untuk apalah dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu ya untuk pola-pola artikel ya teman-teman ingat-ingat kalau artikel itu di awal ya, kalau artikel itu di awal maka teman-teman pakai dulu tapi kalau sudah pernah disebutkan baru teman-teman pakai the. Ya.
Kalau baru disebutkan pakai e. Kalau sudah disebutkan pakai itu aja sederhananya. Jadi teman-teman ya. Nah, ingat-ingat pakai e itu berarti cuma satu, teman-teman jangan pelak karena disebut banyak apa ya, houses atau mungkin apartments ya, banyak di situ. Tapi teman-teman pakai e nggak bisa ya. E itu untuk singular. Ya, seperti itu ya. Nah, yang teman-teman juga bingung ya, the left right side of town. Ya. Nah, ya, yang lupa itu adalah on-nya ya. Jangan lupa ya. Kalau pakai left right side itu teman-teman pakai on. On the left side of the town, on the right side of the town. Ya. Itu bisa teman-teman ya, tetapi pakai on. Ya, ingat-ingat. Ya, tidak bisa langsung the left right of the town is bla bla bla. Enggak bisa ya. Maka teman-teman tetap pakai on. Ya, ini yang paling sering terlupa dari teman-teman. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman ya. Mungkin dari sini teman-teman, ada yang teman-teman masih bingungkan. Masalah map ya. Pertama ya, ini adalah language of direction-nya, language of location-nya, verb to describe map. Ini verb-verbnya. Ya. Grammarnya seperti itu. Ya, terus list noun-nya pun juga sudah saya berikan. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang sangat perlu ditanyakan masalah map. Tanya, Kak. Boleh. Jadi kalau tadi kan Kak Imam kan menyarankan untuk pakai past perfect gitu ya, atau present perfect gitu ya. Ya. Supaya lebih terlihat apa ya, menarik, tidak seperti present atau past tense biasa gitu ya. Oke. Nah itu kalau dari sisi arti sebenarnya sama ya. Sama Kak. Tetap pas dia. Cuman karena pakai perfect biasanya dia ada jangka waktunya. Makanya kan 90 sama 95 umpama kan jangka waktunya 5 tahun. Memang biasanya yang paling tepat itu Jangka waktu itu maksudnya gimana? Seperti ini. Ini kan 2000 sama sekarang. Iya. Nah, ya kan? Nah, ini pakainya adalah present perfect. Nah, kalau ini 2000 sama ini 2010 berarti pakai past perfect. Karena ada jangka waktunya ini tadi. Dari 2010 sampai sekarang. Dari 2000 Kalau sampai 2000 sama 2010 pakai past perfect. pakainya past perfect. Ya. Tapi kalau 2000 dan sekarang berarti Present perfect. Present perfect. Oke ya, kita dengerin Nathan dulu ya teman-teman ya. Sambil teman-teman mungkin ada pertanyaan nanti silahkan langsung nanti ditanyakan ya.
Ada lagi mungkin teman-teman masalah map? Oke, kalau nggak ada ya. Nah, ini ada contoh map yang di atas tadi, gitu ya. Sama dua, ini komen dari examiner yang bawah, gitu ya. Nah, kita cek yang atas dulu ya. Ini Castion ya 2000 sama Castion Jede. Ya. Nah, ini seharusnya memang pakai present ya. Yang enggak ada atau yang hilang ya, itu adalah old market ya, diganti jadi new shop, train station jadi police station. Ya, itu yang hilang. Sama tris ya, itu juga hilang. Nah, perubahannya yang sebelumnya itu bisa dilewati mobil ya, highway, jalan raya, sekarang ternyata hanya for pedestrian only. Jadi dari segi transportasi hanya untuk pejalan kaki. Di mana city center yang dulunya sepi-sepi aja, nggak ada apa-apa, sekarang sudah ada bike rental. Nah, itu ya, ada rental sepeda. Ya. Terus yang port yang bawah, ya, ada cinema, ada bars and club ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, entertainment area. Terus pojok kanan kiri atas ya ada hall of residence. Ya. Pojok kanan ya ada new shopping center. Ya. Terus ada new covered market sama airport under construction. Dan lagi-lagi untuk transportasi ada tram line. Ya, yang menghubungkan antara universitas dan city center. Ya, itu mapnya ya, di Castion dan Castion 2000 dan Castion yang sekarang. Ya, air tetap ada ya. Nah, jadi ya teman-teman ingat-ingat ya, semua yang atas ya itu pasti utara. Tanpa disebut pun bahwasanya di situ tanpa ada arah mata angin yang biasanya kita lihat di map atau di atlas atau mungkin di peta, ya teman-teman sudah bisa pastikan bahwasanya semua yang di atas adalah utara, semua yang di bawah adalah selatan. Ya, nah, jadi jangan lupa ya untuk ya, jangan lupa untuk diingat-ingat ya. Nah, jadi teman-teman tetap bisa memakai pola in the west ya, in the north atau in the south ya. Pun juga teman-teman bisa memakai pola-pola on the left side ya. Tadi yang saya garis bawah ya. Jadi kalau on the left side berarti ini ke kiri. Ya. Kalau on the right berarti ini ke kanan. Pola-polanya seperti itu. Ya. Nah, ya ini ada beberapa contoh memang ya teman-teman ya. Ini sebenarnya yang punya si Selin ini ya, dari Turki. Dia dapat 7 band score. Ya. Coba kita cek. Ya kan? Mapnya ya ini sederhana. Ya. Pohon jadi new apartment. Factory jadi software company. Nggak ada new train station di 2002, sekarang sudah ada new train station. Di mana cinema, old cinema ya jadi pub ya. Terus yang kiri bawah jadi football stadium. Ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah intro? Langsung saja teman-teman bisa cek. The two maps show what happened in the town of Kimsil. Ya, in the last 9 years, ya, from 2002 and until nowadays. Ya. 19 years ya.
Nah, overall it can be seen that in 2002, ya, Gainesville was green. Nah, ya, kenapa green? Karena banyak pohon. Ya, residential city with lots of trees, but today it has become much more industrial. Nah, ya, it has become much more industrial with new apartment and software company. Ya. Dulunya masih hijau, masih asri. Ya, sekarang sudah lebih modern. Industrial itu nggak cuma lebih industrial, tapi itu bisa dipakai lebih modern. Ya, first of all, ya, two areas which have been big improvements are the northwest and the southwest. Nah, selalu saya bilang tanpa dia pakai arah mata angin, teman-teman tetap bisa memakai northwest and southwest. Ya, this area used to be full of trees, but the trees was chopped down. Nah, ingat-ingat. Ya. And the new apartment and football stadium have been built. Teman-teman tidak bisa langsung ya trees langsung dibikin football and stadium have been built, ya, harus dirobohkan dulu, harus ditumbangkan dulu, ya. Also a new station has been constructed between them. Nah, ya, inilah ya di sebelah barat, ya, di mana dulunya hijau, tapi sekarang sudah ada new apartment sama ada football stadium. Di tengah-tengahnya ada new train station. Yeah. Another change is the expansion of the shopping center, which is in the north of the city center. In the north of the city center. Ya, north itu berarti atas. Ya. In addition, in 2002, there was an old cinema in the south of the city. In recent years, it has become a pub. Also, a factory near city center has been knocked down and replaced by software company. Ya. Faktorinya knockdown, dirobohkan dulu, baru dirubah jadi software company. Ya, cuman gitu doang, ya kan? Enak kan? Nah, makanya teman-teman saya itu ada yang lebih suka map daripada data. Ya, data itu ribet, pusing, apalagi kalau multiple, gitu ya. Kalau map sederhana. Ya. Nah, ini examiner komennya ya. This is clearly been written by a student who has had some training in how to write about maps. Jelas sekali bahwa studentnya sudah belajar. Toh semua yang kita pelajari ini sudah kita pelajari di atas. Ya, tinggal teman-teman mengaplikasikan saja, sama persis. The passives are very good. Ingat-ingat, kita fokus ke benda, kita fokus ke bangunan, maka kita tidak bisa memakai kalimat aktif. And the paragraph are clear and easy to read. Ya. It has also some good linking words and a clear overview in paragraph 2. Ya. Nah, meskipun there are a few mistakes with article. Nah, ya, artikel saja yang bermasalah di sini. Ya. A green residential city, and also in the first line of paragraph 3, the sentence should be to areas which have. Ya. Areas which have, bukan has. Ya. Nah, gara-gara ini, ya sedikit saja, ya, ya lumayan lah. It also be slightly longer and talk about more changes. However, is likely to score 7 in the exam. Dapat 7. Ya, baik teman-teman, bagus ini nggak ada kesalahan grammar. Ya, minimal 7,5. Ya, itu teman-teman dapat. Ya, padahal cuma gini doang. Oke, teman-teman ada yang tanya mungkin, teman-teman silahkan. Dari yang kita bahas, dari yang soal-soal. Masih mencerna, Mister. Masih mencerna. Lebih mudah ini kayaknya, Kak Hernia. Iya, tampaknya begitu, tapi enggak tahu nanti kalau benerannya gimana. Benerannya, ya. Biasanya nampaknya tuh nggak jauh dari kebenarannya, ya. Ya, soalnya kalau sudah tampil bar chart, apalagi kalau yang double gitu, udah lihat tabel sama figurnya aja udah
pusing. Udah makan waktu. Makan waktu untuk mikirin ya. Kak Arsi? Enggak nanya tentang materi, Mister. Oh ya. Cuman mau nanya, kita kursusnya sampai besok atau sampai besoknya lagi ya, Mister? Soalnya kan di jadwal Mister ada nih kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi ya. Oh iya. Nanti saya kirim di grup aja. Iya. Makasih, Mister. Sama-sama. Mister, boleh. Boleh tanya tapi di luar topik ini. Boleh. Tadi saya teringat masalah kolokasi. Ya. Yang bagian atas itu. Nah, di apa sih kalau di bahasa Inggris itu kan ada kolokasi between and gitu ya di awal-awal itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu apakah itu berlaku misalnya antara bla 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 dan bla 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 gitu. Wah, kalau bahasa Indonesia ini bahasa kita sebenarnya pertanyaannya kan. Tapi kok saya ini ya, Kak ya. Saya kok kurang tahu juga ya bahasa Indonesia ini ya. Nanti saya tanyakan dulu ya. Cuman kalau saya keadaan sekarang itu kok saya kurang ini juga ya. Tapi kemungkinan mungkin sama, tetapi saya harus pastikan dulu gitu. Takut saya sudah bilang iya ternyata nanti ada yang beda atau seperti apa. Takut saya seperti itu. Nah, coba tanyakan sama teman-teman yang memang sudah ngajar bahasa Inggris plus bahasa Indonesia, ya kan banyak teman-teman yang memang sudah ngajar bahasa Indonesia di beberapa negara. Nanti saya coba tanyakan biar nanti mungkin lebih tahu mereka. Ya, soalnya gini, yang sering saya temui kasus ketika misalnya judul-judul penelitian nih, judulnya bahasa Indonesianya hubungan antara X dengan Y gitu judulnya. Terus kemudian ketika mereka bikin abstrak between X with Y, nah itu kan salah ketika diartikan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya yang betul apa? Apakah dengan atau dan gitu seperti halnya bahasa Inggris. Coba nanti saya tanyakan dulu ya, Kak ya. Saya kok nggak berani jawab sementara gitu. Takutnya nanti salah gitu maksud saya. Nah, nanti coba tanyakan dulu ya. Oke, terima kasih. Siap. Nah, teman-teman juga banyak kok yang penerjemah nanti maksudnya biar nanti biar agak valid gitu maksud saya. Ini jawabannya ya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Erni ya. Oke ya, teman-teman ya. Mungkin Kak ini ada lain yang mungkin tanyakan Kak Nuri atau Kak Paula ya. Ya, seperti ini saja sebenarnya. Sepertinya lebih mudah memang gitu ya. Yang susah itu teman-teman ngapalin vocabnya menurut saya. Menurut saya mungkin pengalaman saya belajar selama kemarin pengayaan bahasa dan lain-lain itu ini yang mahal itu ngapalin vocabnya gitu ya. Kalau saya ya, mungkin teman-teman saya nggak tahu gitu ya. Karena vocab ini itu ya gimana ya, gampang-gampang susah dan butuh apa? Butuh praktek memang teman-teman ya. Nah, makanya ini penting sekali gitu ya untuk teman-teman bisa ini gitu ya. Kalau ini saya bikinkan PR, gimana teman-teman? Masih sanggupkah satu ini saja? Iya, dicoba. Dicoba ya. Ya. Enggak apa ya. Nah, jadi kemarin sudah saya berikan PR juga sebenarnya di comparison gitu ya. Kemarin siapa yang sudah ngirim ya? Kak Arsi atau Kak Erni kemarin ya? Yang comparison tuh yang mana? Bukan saya kayaknya yang comparison tuh yang mana ya yang PR? Oh iya, yang kayaknya saya kan. Oh iya Kak Arsi ya. Oh nanti saya kirim aja di grup sekalian ya. Iya. Nanti biar mungkin bisa ini ya. Soalnya sudah saya koreksi sih sebenarnya. Saya nunggu yang lain-lain teman-teman juga. Iya, Mister usul dikirim ulang di grup misalnya hari ini PR-nya apa gitu. Kadang saya lupa. Oh iya, siap. Nggak apa. Nanti saya kirim aja sama ini ya, sama map ya teman-teman ya. Nanti sambil teman-teman praktek ya. Nanti habis ini langsung tak kirim lah biar saya nggak lupa ya. Langsung saya kirim mapnya biar nanti teman-teman kerjakan ya. Ya minimal teman-teman kalau ngerjain pakai aja nih, buka aja maksud saya. Nggak perlu sungkan-sungkan untuk membuka materi gitu maksudnya. Nanti biar teman-teman bisa ya.
Iya, Mister. Oke, oke kalau gitu teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti sekalian saya cek ya kita pertemuannya sampai tanggal berapa gitu ya, terus apa kapan kita post testnya dan lain-lain gitu ya, sehingga nanti lumayan jelas lah kita nanti untuk kedepannya ya, sampai tanggal berapa pun juga PR-nya nanti. Kalau semuanya tak koreksi kok teman-teman, nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi memang saya agak nunggu biasanya biar sekali selesai, kadang suka seperti itu. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk sore hari ini ya teman-teman ya. Ketemu lagi besok di jam yang sama gitu ya. Kita masih ada proses ini agak bikin pokoknya ya proses ini ya kan. Memang agak ribet daripada map, karena map itu saya pikir yang lumayan mudah untuk kita gitu ya. Karena semua sudah ada di sini ya. Kita tinggal komen aja gitu ya kan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ketemu lagi besok ya di jam 2 ya. Semoga apa ya teman-teman ya dapat manfaatnya lah ya, dapat faedahnya ya belajar ini. Yang penting nanti praktek-prakteknya aja ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.